Itu pulang dari liburan atau family gathering itu ada produktivitas mereka dalam kerja. Sehingga dia bukan kerja seenaknya, tapi enak untuk bekerja. Beda kan? Betul. Bekerja enak dan bekerja seenaknya. Dosen gede, materinya mantap. Belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas. Kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik. Belajar cepat, masa depan ciamik. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan. di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, pertengahan bulan Ramadan menuju akhir Pak Haji. Tidak terasa juga ya Pak Haji. Kita masih tetap harus berjuang ya sampai titik darah penghabisan di bulan suci Ramadan ini dan menyambut jamuan Allah yang begitu banyaknya Pak Haji. Luar biasa. Untuk kemudian di ending kita bisa happy dengan holiday Pak Haji biasanya. Ya, standar orang Indonesia Pak Haji, lebaran holiday. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini, yaitu Husnul Holiday. Wah, biasanya Husnul Holiday, ini Husnul Holiday. Kenapa Pak Haji Ang mengangkat tema ini dan Pak Haji Ang tentunya punya catatan apa terkait tema ini? Silakan. Gini Mang, ya Husnul Holiday itu konsep tentang, saya bilang konsep lah ya. Oh, konsep. Pentingnya liburan untuk rehat, istirahat, refresh, hangout, melepas lelah. Healing. Setelah healing ya, setelah lelah kita ngajar dan kuliah ya, berkarya. Apalagi kan kita ini kadang jadi budak schedule. Saya tahu schedule saya dan Nangren itu seperti aturan di pesantren. Ketat. Kadang schedule kita juga kayak oktagon di MMA. Brutal banget. Nah, betul, Pak Haji. Istirahat dengan mengambil holiday, mengambil liburan, nampaknya sudah jadi fenomena yang lumrah ya, bahkan fenomena yang ngetren. Makanya Mang, setiap kali weekend ya, jalanan di kota Bandung itu padat, pajejet, patali, pabaliut. Mang, saya mau nanya nih, kalau tempe banyak di Sunda disebutnya apa? Tempe banyak. Tara rempe. Tara rempe. Kalau tahu banyak. Tara rahu. Kalau mobil banyak. Mana robil. Bukan macet. Oh iya bener. Bener. Jalan saat weekend di Bandung itu begitu macet. Belum lagi ditambah banjir ya. Aduh, ini kombo banget. Tetapi memang begini. Selanjutnya dalam konteks holiday ini, kita acap kali dipertemukan dengan fakta bahwa holiday itu bukan solusi atau jalan keluar atas masalah beban kerja, tetapi malah holiday itu terkesan menyelesaikan masalah dengan masalah. Masalah dengan masalah. Gitu. Mana contoh kasusnya? Holiday itu menjadi momentum pemborosan. Oke. Ya, nah, holiday itu menjadi momentum menghambur-hamburkan waktu. Nah, yang lucu, Mang, kita ngambil liburan sama teman untuk melepas stres. Pas di TKP di tempat liburan, ketemu dengan teman-teman yang stres. Stres. Akhirnya stres. berbagi stres. Sampai suka ngomong, tenang Mas Bro, kita belum gila. Di tempat liburan ingin melepas stres, ketemu dengan teman-teman yang lagi stres ya.
Nah, Mang, dalam konteks holiday ini, di ujungnya saya melihat ada dua mazhab holiday itu. Oh, ada dua madhab. Ada husnul holiday dan ada su'ul holiday. Nah, yang akan kita kaji sekarang husnul holiday. Husnul holiday. Ya, liburan yang baik lah kira-kira seperti apa Iya, gitu. iya, iya. Nah, Pak Jang, sekarang untuk apa sih kita holiday itu? Kadang bagi orang-orang paguyuban kerja kayak kita, Pak Haji, yang tiap harinya jadwal schedule itu, waduh udah kayak Luhut, Pak Haji, sama Gibran Raka Buming Raka, Pak Haji. Itu kan kita definisi holiday itu, ngapain sih holiday gitu kan, Oke. kadang. Padahal ini penting. Seperti Penting. apa, Pak Haji? Gini, Mang, dalam literatur Yunani kuno, Oke. manusia itu kan disebut Homo anapausis. Homo anapausis itu makhluk yang membutuhkan istirahat. Yap. Makhluk yang membutuhkan liburan. Makhluk yang membutuhkan melepas beban dari berbagai hal yang menekannya. Oke. Begini, Mang. Kalau dimetaforkan, badan kita itu seperti motor dan mobil lah, kira-kira seperti itu. Bila terus dipakai tanpa diistirahatkan, tanpa diliburkan, kebayangkan kendaraan kita bisa rusak. Oke. Misalnya kerusakan pada sistem mesin, Betul. kerusakan pada sistem transmisi, kerusakan pada sistem pendingin, kemudian kerusakan pada sistem pengereman, bahkan juga bisa kerusakan pada ban. Di atas seluruh kerusakan itu ketika motor dan mobil terus digenjot dipakai, pasti menghantarkan kita celaka. Barusan saya sebelum ke sini, ban mobil saya tertusuk paku. Oke. Begitu panjang, untung tidak sampai ke hati. Waduh. Jadi saya nggak makan hati, ya. Iya. Jadi mesinnya semuanya akan rusak kalau terus digeber. Mang, mesin apa yang awet? Mesin awet, mesin kulkas. Bukan. Mencintaimu seumur hidupku. Mencintaimu. Waduh. Oke. Jadi lagu. Gitu, Mang, badan kita bila diibaratkan komputer seperti komputer. Kalau terus komputer itu dinyalakan, tidak diistirahatkan, maka akan mengalami kerusakan. Seperti apa? Overheat misalnya. Betul. Kerusakan pada hard disk, kerusakan pada power supply, kerusakan pada RAM, kerusakan pada hard disk, kerusakan pada software yang lain, berbagai macam aplikasi. Jadi komputer dinyalakan terus, dikerjakan terus, rusak, Bang. Asli, Pak Haji. Benar nggak? Benar. Kalau diibaratkan listrik, badan kita juga seperti listrik. Kalau aliran listrik menyala terus tidak pernah dimatikan, maka akan hilang stabilitas tegangannya itu. Akhirnya trafonya akan rusak, kabelnya juga akan rusak, saklar akan rusak. Karena kerusakan itu, akhirnya seluruh barang elektronik di rumah kita juga kan ikut-ikutan rusak. Iya. Magicom gitu, masak nasi ti isa tapi ka sahur can asak-asak. Hingga rek sahur menderita. Itu karena listriknya rusak. AC menjadi panas, kulkas tidak bisa ngedinginin. Freonnya rusak kalau karena AC. freonnya rusak. Nah, dalam analogi ini kita itu membutuhkan istirahat. Kita ini membutuhkan holiday, membutuhkan liburan, terlebih secara fitrah. Mohon maaf, kata fitrah ini saya kutip dari bahasa Yunani kuno tadi, Homo anapausis. Manusia itu makhluk yang membutuhkan istirahat dan membutuhkan liburan. Untuk siapapun lah itu sesungguhnya. Terutama bagi yang sibuk kerja seperti Pajar. Luar biasa. Editor tunggal di Mandala TV. Ya. Ngeditnya brutal. Edit sampai lebaran, Mas. Sampai lebaran. Masya Allah. Luar biasa. Jadi mencari Lailatul Qadarnya di atas komputer. Di atas komputer. Berkah aja. Lab Fakultas Dakwah ini jadi Sidratul Muntaha. Langit ketujuh. Ya gitu. Jadi gitu, Pak Haji Ang. Ah. Oke, nah Pak Haji Ang nih, bagi paguyuban kerja sekali lagi seperti kita. Jangan paguyuban kerjalah kaum proletar. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya.
yang gila kerja gitu kan. Itu masih belum cukup Pak Haji. Jadi boleh Pak Haji Aang lebih elaborasi atau lebih perinci gitu. Manfaat ataupun kenapa kita butuh holiday inilah ibaratnya gitu. Banyak sekali manfaat liburan ini, Mang. Pertama, mengurangi stres. Benar kan kita itu kerja dalam tekanan. Sekarang itu musimnya. Ditekan atasan, ditekan pasar. Ditekan pimpinan, ditekan oleh negara, ditekan oleh kebutuhan. Asli siapapun yang kerja hari ini, semuanya kerja dalam tekanan. Hingga kita menjadi stres. Maka Mang, kerja itu bukan jalan menuju sukses sekarang itu, tapi jalan menuju stres. Apalagi baru sukses ya. Apalagi efisiensi. Suksesnya sekarang suku parises, Bang. Ya, jadi kebanyakan berdiri. Holiday itu penting untuk melepas stres. Karena kita kerja sekarang semuanya lazim kerjanya dalam tekanan. Belum kalau yang mendapat supervisornya galak gitu, menggonggong terus berat kan ya. Nah, kita ini lucu, Mang. Kita nyari duit sampai stres. Pas sudah dapat duit dipakai menghilangkan stres. Akhirnya, Mang, habis duit terbitlah stres. Stres lagi. Jadi siklusnya terus aja gitu. Siklusnya seperti itu. Kedua, Mang, liburan itu adalah momentum untuk merefresh pikiran dan tubuh kita. Pikiran perlu direfresh untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup kita. Kan hidup kita harus berkembang baik, bukan sekedar berkembang biak ya. Nah, gini, Mang, bahwa dalam refreshnya pikiran, kita akan bisa melihat beratnya tekanan kerja itu dengan bijak. Hingga lahir kata gini, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita yang berlebihan terhadap realita. Kenapa gitu, ya? Reaksi kita berlebihan? Lazimnya karena otak kita tidak sedang fresh, tapi sedang stres. Ya. 3, liburan itu bisa meningkatkan produktivitas, Mang. Sudah banyak yang riset. Jadi begini, setiap corporate yang karyawannya itu diberi waktu untuk cuti, apalagi difasilitasi untuk liburan, namanya family gathering kah dan lain sebagainya, itu pulang dari liburan atau family gathering itu ada produktivitas mereka dalam kerja, sehingga dia bukan kerja seenaknya, tapi enak untuk bekerja. Beda kan? Bekerja enak dan bekerja seenaknya. Mereka yang bekerja enak itu adalah mereka yang produktivitasnya meningkat, yang dipantik oleh liburan. Apalagi kalau liburannya difasilitasi oleh korporatnya. Family gathering ya. Cuman mungkin sekarang makan efisiensi. Apalagi piknik sama Pak Gubernur. Semuanya studi tour gak boleh, Pak. Boleh, iya ya. Aduh, kasihan orang travel juga ya. Atau tempat wisata di lain. Justru saya itu jadi tahu dulu Jogja, tahu Bali karena studi tour. Muntek itu mau nyaho, Mang. Jadi serba salah, Pak Haji. Oke, Pak Gubernur saya kira punya alasan ya. Ada alasan menyala Pak Gubernur ya. Kemudian manfaat dari holiday itu adalah memantik kreativitas. Jadi orang pulang liburan, pulang cuti ada happy reset, mereka kreatif bekerjanya itu. Kenapa? Karena pasca liburan lazimnya hati itu senang. Jadi kalau bekerja membawa hati senang, muncul kreativitas. Jadi goalsnya tuh kreativitas dan produktivitas. Satu lagi, liburan itu ternyata hasil riset seksama ini bisa membangun keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan psikis, antara jasmani dan rohani. Maka ada juga statement dari orang Yunani tempo lalu, Anapau Heneka Haigias. Ambillah liburan agar kamu seimbang kesehatan. Nah, ini penting di mobil belakang brand, Pak Ji. Maka kan gini, Mang. Ketika kamu merasa berada di titik terbawah, gampang tinggal ambil paragraf baru. Nah, paragraf baru itu adalah holiday. Ya. Jadi tinggal enter, Pak Haji. Enter holiday, nanti bisa bikin paragraf yang baru.
jadi goalsnya bener Pak Jang ya tadi meningkatkan kreativitas dan Produktivitas, nge-refresh gitu. pikiran, Nge-refresh pikiran. membangun keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani. Keren holiday itu, Man. Itu penelitian udah banyak lah pokoknya Banyak ya riset. mengenai tentang itu. Nah Pak Haji Aang, lantas kapan waktu terbaik untuk holiday ini? Nah. Yang kita identikan kan kalau holiday pas saat libur semuanya libur malah jadi stres, jalanan macet, tempat wisata penuh gitu. Nah ini kapan waktu yang tepat Pak Haji Aang? Saya suka pertanyaan. Kita tuh harus tahu waktu. Harus tahu waktunya. Sholat ada waktunya. Betul. Puasa ada waktunya. Betul. Ngaji ada waktunya. Kerja ada waktunya. Liburan pun ada waktunya. Timingnya harus pas. Timingnya harus pas. Maka bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Pertama, kapan waktu terbaik untuk holiday itu bisa dilihat perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, liburan itu harus kita ambil saat kita itu merasa lelah, letih, lesu, love you. Buat sobat ngadem. Atau pada saat Sulaiman. Sulaiman tuh Apa Sulaiman itu kalau sudah lelah mulai liburan. aduh, Sulaiman. Maaf nih udah Sulaiman. Itu kode. Nah, jadi secara psikologis sobat ngadem, holiday itu diambil ketika kita memang sudah merasa lelah, letih, lesu ya atas tekanan itu. Ya itu satu. Yang kedua, ya. Apalagi kan gini, lelah ditambah husnul holiday, lelahnya akan jadi lillah. Buahnya indah dan hidup bertabur berkah. Betul. Oke. Dua, perspektif sosiologis. Gimana Pak Haji? Dalam perspektif sosiologis itu, waktu liburan itu tentu diambil pada saat liburan. Tanggal merah ya, secara sosiologis. Kenapa? Karena liburan kan tanggal merah biar tidak mengganggu kerjaan. Betul. Biar anak-anak juga ada pada libur gitu. Meski bagi pejuang rupiah tak kenal tanggal merah. Woi. Mereka itu Ya, tidak. tadi paguyuban tadi Pak Haji. Tanggal libur malah lembur. Tujuannya subur makmur, gak taunya malah uzur kan. Bisa seperti itu. Sakit Pak Haji. Jadi lihat secara sosiologis ya, ada konteksnya supaya kita tidak pas waktunya lagi libur. Kemudian dalam perspektif ekonomis. Tuh. Nah, dalam sudut pandang ekonomis, karena liburan itu kan membutuhkan akomodasi. Ambil pada saat kita punya uang. Kudu tahu diri tuh gak duit liburan. Oh mau liburan namun nganyuk nanti Bang Emok. Mau healing malah pusing nanti. Mau healing malah pusing, mau giling pingin ngising. Jadi harus tahu diri. Itu bukan duit mau cicing atuh. Pula liburan. Makanya pada saat punya uang ambil tabung. Nanti bisi kita lelah, kita membutuhkan holidayan. Ya. Kemudian yang keempat perspektif teologis. Mang dalam perspektif teologis, waktu yang pas untuk liburan itu ternyata pada momentum hari raya. Oke. Jadi hari raya itu selain untuk lebaran, gunakan untuk liburan. Manfaatnya banyak. Artinya gini, tuntutan teologis agama terlaksana, tuntutan kebutuhan psikologis, sosiologis itu juga bisa terpenuhi ya. Iya betul. Pas hari raya itu Mang, kalau banyak saudara minta maaf saya kasih maaf. Tapi pas saudara minta teh akhir, saya minta maaf. Bisa tuh. Efisiensi Bu. Oke. Gitu maaf ya. Oke. Itu waktu yang tepat itu seperti itu. Oke, nah sekarang Pak Jaang, narasi agama nih memandang holiday ini supaya holiday kita itu tadi husnul holiday. Seperti apa nih narasi agama memandang itu? Sobat Ngadem bantu juga saya lacak ya di Combine. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 246. Wah, mantap nih. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Al-Wabil As-Saib halaman 123. Di sana ada kata yang disebut dengan rahlah atau rihlah. Rihlah itu perjalanan liburan. Ada juga utlah atau liburan atau ijazah cuti. Kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim, ketiga aspek tadi, rihlah, liburan atau cuti, itu hal yang baik lagi-lagi untuk merefresh pikiran, juga merefresh tubuh untuk meningkatkan kualitas hidup.
Oke. Sangat dibutuhkan. Cuman mereka berdua memberi catatan pada saat kita sedang holidayan, jangan melupakan kewajiban-kewajiban. Boleh Mang Bren liburan, tapi fokus kewajiban kita kepada Tuhan jangan ditinggalkan. Jangan pada saat liburan ngaji libur, Jangan sholat libur, semuanya libur. Nah itu yang disebut su'ul holiday. Oke. Ya. Oke. Kemudian kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa juz 11 halaman 613, kemudian juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin Banyak juga, Pak Haji. ya, juz 1 halaman 345, mereka berdua juga sama menyoroti persoalan rakhlah atau rihlah itu. Rihlah. Kemudian utlah gitu atau juga ijazah juga melihat. Menurut mereka berdua menarik simpulan berlibur adalah kesempatan, harus diambil untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi liburan itu harus diambil sebagai kesempatan yang maksimal untuk mendekatkan diri dan takarub kepada Allah. Kenapa? Sebab lazimnya kita ibadah itu sisa capek. Bener juga. Bener nggak? Bener. Sok, sholat duhur, sisa kerja. Bisa kerja. Sholat asar, sisa capek. Sholat maghrib, baca Quran, kita baca Quran sisa. Bener nggak? Wirid kita sisa. Semua ibadah kita kepada Allah kadang dinomorduakan oleh tujuan-tujuan duniawi. Dalam posisi itu ambil liburan. Untuk apa? Maksimalkan untuk takarub kepada Allah. Munker kerja mang, baca Quran T1 juz, liburan supaya bisa 2 atau 3 juz misalnya sehari. Perspektif Nah, husnul holiday-nya keren ini banget. husnul holiday itu Bener. harus diambil liburan itu. Iya. Maka dalam konteks ini rihlah terbaik, liburan terbaik, cuti terbaik bisa salah satu di antaranya dengan mengambil umroh. Karena itu maksimal untuk beribadah pada Allah. Nah itu yang disebut husnul holiday. Nah tetapi ngasih catatan Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin apa? Pada saat husnul holiday itu juga hati-hati waspada. Jangan ada kegiatan-kegiatan penyerta yang di dalamnya bisa memantik kemaksiatan. Ya, nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan dicampur adukan dengan kemaksiatan gitu. Apalagi misalnya holiday bareng sama mantan. Waduh. Maksiat. Maksudnya bisa orang lain ngira kamu akan membuang sampah. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Kan mantan tuh manusia ya, Oke. jangan gitu. Apalagi kamu pegangan tangan sama mantan, Waduh. kamu dianggap membawa sampah nanti sama orang lain. Pantai aja. Oh jadi gitu Mantan ya, Pak. itu orang yang bisa dipegang tangannya, Mang. Tapi nggak bisa dipegang omongannya. siapa tahu pelarian doang Pak Jang. Oke, Pelarian jadi doang. dalam narasi agama, para ulama narik simpulan, harus kita holidayan, harus kita liburan. Untuk apa? Supaya fokus kita untuk ibadah, takarub kepada Allah. Maka banyak saudara kita di bulan Ramadan ini yang ambil cuti kerjaan karena pengen fokus dia ibadah. Betul, kerja juga bagian dari ibadah ya, nggak bisa dilihat. Karena bagi orang mukmin segalanya adalah ibadah. Segalanya Tapi ibadah. kadang jujurlah kita akui ya, bahwa kadang ibadah itu ibadah sisa. kita sisa waktu Sisa kita. waktu kita. Oleh karena itu kita ngambil liburan atau rihlah tadi untuk memaksimalkan ibadah. Itu berarti esensi dari Esensi. husnul holiday itu guys. Keren nih konsepnya Pak Jaang. Nah sekarang Pak Jaang, kalaupun seperti itu, lantas ada tempat yang pas dong untuk mendukung husnul holiday kita Oke. supaya produktivitas ibadah kita dan holiday kita tentunya lebih maksimal. Oke, dalam konteks kata narasi para ulama tadi, supaya holiday itu husnul bukan su'ul holiday, Betul. maka pertama Mekah, Madinah, Palestina. Waduh. Oke, nah gabunglah dengan Khalifah tuh. Waduh, Kenapa? ini udah pink. Pink. Di Mekah, udah pink. Udah pink juga. Di Mekah juga kan ada Masjidil
Masjidil Haram. Masya Allah. Madinah Masjidil Nabawi. Di Palestina ada Aqsa. Apalagi kata Rasul gini, la tusaddur rihalu illa salasati masajida. Oke. Janganlah kamu menyengaja melakukan perjalanan, kata Nabi, kecuali ketiga masjid, Mang. Apa? Masjidi hada, Masjid Nabawi, masjidku, kata Nabi. Yang kedua, Masjidil Haram. 3, Masjidil Aqsa. 1 rakaat sholat di Masjidil Nabawi sama dengan 1000 rakaat di luar Masjidil Nabawi. Luar kan holiday-nya? 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. 1 rakaat sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Kan liburan ini benar husnul, numpuk pahala semua. Ya. Bener. 1, 2, ke tempat mana holidayan kita? Betul. Destinasi wisata religi. Itulah tempat kita holidayan. Supaya apa? Untuk memantik pengalaman spiritualitas dan kesadaran spiritualitas kita. Kesadaran spiritualitas kita terpantik luar biasa ketika di Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Aqsa, atau di tempat-tempat wisata religi yang lainnya. Betul. Beda ya. Kemudian yang ketiga, tempat mana yang bagus untuk husnul holiday itu adalah destinasi wisata sejarah. Nah. Untuk apa? Pertama, menghargai warisan budaya. Yang kedua, untuk memantik nasionalisme, patriotisme, juga menjaga imajinasi dan spirit heroisme. Mang beda tuh pada saat saya naik ke Gunung Uhud, wah sarek perang. Ada semangat patriotisme. Semangat patriotisme untuk melawan kemungkaran. Kemudian kita berhenti di Masjid Sabah, Masjid Salman Al-Farisi. Oh, saya seperti Salman Al-Farisi. Nah, itu penting. Aduh, Pak belum Haji, lagi. pengen atuh ke sana, Pak Haji. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, insya Allah terus rawat keinginannya gitu. Oke, siap. Yang keempat, destinasi wisata alam. Untuk apa? Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Gitu. Mungkin kita jadi perusak karena kita kurang bersahabat dengan alam. Saya itu yang paling senang itu ke pantai, Mang. Karena Kan suka tiduran di pinggir pantai sembari mencium bibir pantai. Itu ciuman yang paling mesra itu. cium bibir pantai. Beda Pak Haji. Bukan menciumnya seperti itu. Coba tempat wisata yang banyak kumpul keluarga apa, Mang? Kumpul keluarga. Pantai. Pantai. Kenapa? Sebab di pantai kita bisa bertemu dengan om dan mbak. Ombak. Ombak. Nah, berikutnya destinasi untuk husnul holiday itu rumah family dan rumah orang tua. Oh, jadi mengunjungi orang tua. Mengunjungi family itu juga bisa jadi bagian destinasi liburan yang bagus gitu. Karena mayoritas mungkin di Indonesia Pak Haji ya, orang tua atau kakek nenek itu yang sudah sepuh-sepuh ada di alam Pak Haji biasanya. Ininya apa namanya rumahnya gitu. Jadi sekalian healing lah gitu ya. Oh jadi gitu Pak Haji Aang ya. Tempat-tempat wisatanya tadi tempat religi, dari mulai tempat religi sampai silaturahmi dengan rumah family. Orang tua gitu ya. Oke, sip. Nah, Pak Haji Aang, saya nih butuh dipertegas lagi selaku tadi ya Pak Haji Aang, paguyuban gila kerja. Jadi harus dipertegas prinsip-prinsipnya Pak Haji terkait husnul holiday ini. Oke, untuk kalian para workaholic. Waduh. Prinsip husnul holiday itu pertama, berlibur itu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Satu itu ya. Gitu. Bahwa pekerjaan dan kesibukan seringkali membanting kita terpelanting begitu jauh dengan Gusti Allah. Kedua, saat liburan tidak boleh sekali lagi melakukan hal-hal yang haram, misalnya seperti minum minuman keras gitu, lagi-lagi bareng sama mantan, berbuat maksiat. Kan prinsipnya husnul bukan suul ya Pak Haji. Oke. Ada peribahasa, Mang, air beriak tanda dalam. Bila mantan berteriak itu terlalu dalam. Hatinya terlalu dalam. Bapernya sampai. Kalau ingat mantan, kata Fajar suka ingat telur dadar. Dada berdebat. Oke, yang ketiga, berlibur itu yang husnul holiday harus digunakan untuk merefresh pikiran serta meningkatkan kualitas kehidupan demi produktivitas, kreativitas kerja. Yang keempat, berlibur itu tidak boleh membuat kita melupakan kewajiban-kewajiban. Betul. Ya.
Liburan, libur segala itu yang nggak libur. boleh. Bahkan tadi Pak Haji Aang ya diisi dengan ibadah. Dan ibadah, gitu, ya. supaya produktif dan liburannya husnul holiday. Nah, seperti itu Sobat Ngadem ya. Semoga ini jadi referensi bagi Sobat Ngadem yang sebentar lagi menghadapi hari-hari libur. Nah, ini saatnya Liburnya panjang ya. liburnya panjang sebelum lebaran banget dan setelah gitu. lebaran. Dan ini lebih produktif tentunya Pak Haji Aang dengan prinsip-prinsip tadi yang sudah Pak Haji Aang sebutkan. Waktunya harus tepat juga dan momennya juga harus tepat gitu. Oke, Pak Haji Aang silakan ada kata-kata ngadem untuk sobat di rumah. Sobat Ngadem, holiday yang indah itu ketika diajak uhti bertemu papa calon mertua. Aduh. Dalam holiday yang ini, gitu, aku semakin dekat dengan Tuhan, manusia, alam semesta, dan diri sendiri. Waduh. Ini bisikan Fajar. Calon mertua Pak, emang Pak Haji campur aduk perasaan. Beraduk. Dua, saat holidayan, kamu adalah orang yang bebas dan merdeka. Bebas mendekati Tuhan di jalan agama dan merdeka minta kepada Tuhan atas segala pinta. Waduh. Kemerdekaan dan kebebasan holiday itu. Bebas Pak Haji. Tiga, husnul holiday akan membuatmu bertemu jalan pulang hingga kamu menyebut namanya berulang-ulang. Waduh. Menyatu dalam rindu sebagai perjalanan mengurai waktu. Waduh. Ini kayak Panji lirik lagu Sakti. Panji Sakti, bener kan? Ini keren banget Kang Panji Sakti. Kang Panji, saya sudah banyak terpengaruhi ya, maaf. Oke, hidupmu tak hanya seluas meja kerja. Alam semesta merindukanmu. Segera engkau bertamu. Di situ engkau akan dihempas angin, didera angin, disengat matahari, hingga kamu akan mengingatnya. Kamu harus segera ambil cuti untuk husnul holiday. Waduh. Yang kelima, husnul holiday memiliki waktu keberangkatan dan kepulangan sebagaimana kehidupan memiliki masa kelahiran dan batas kematian. Waduh, cakep, cakep kata-katanya, spirit holiday semuanya Pak Haji Aang ya. Dan ini persiapkan saja untuk Sobat Ngademnya, langsung packing Pak Haji Aang. Oke. Untuk siap-siap aku pun tur di pinggir pantai dengan playlist lagu Panji Sakti. Panji Healing pokoknya ya. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita untuk Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar, tanyakan kembali pada narasumber yang lain. jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur Di diri. program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang dibikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yeah.